selanjutnya, tidak makan terlalu banyak. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala adamiyyu wi'an syarran min batni. Bihasbi ibni Adam ukulat yugimna sulbah. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li nafsih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk, bahkan lebih berbahaya bagi manusia untuk dipenuhi, untuk diisi melebihi dari perutnya sendiri. Itu wadah manusia, berarti perut kita. Kalau diisi sampai batas maksimalnya, maka itu wadah yang paling bahaya. Yang paling berbahaya bagi kita. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang bisa menguatkan. Menguatkan apa? Tulang punggungnya. Dalam beraktivitas. Artinya kamu itu diminta makan untuk sekadar kecukupan energi. Kamu disuruh cari energi, bukan cari kenyangnya. Hakikatnya gitu. Kalaupun mau cari kenyang, makannya harus benar, bukan yang bikin kenyang yang pada akhirnya bikin kamu tidur. Karena tujuan daripada kenyang itu biar kamu punya tulang, kamu bisa tegak, menegakkan tulang punggungmu untuk beraktivitas. Jadi bikin kita segar. Berarti di sini kembali kepada pembahasan awal, yaitu syarat makan adalah thayyibat. Makan yang thayyib. Selain daripada halal, tapi makanan yang baik. Makanan itu yang thayyib. Kemudian, fa in kana la mahalah. Jikapun harus lebih dari ukuran tersebut, kalau kita makannya harus lebih, maka sebaiknya jadikanlah sepertiga dari perut itu untuk makanannya. Berarti kita harus membagi. Dari perut kita, dari lambung kita, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Tetap ada nafas yang dikasih nih perut, jangan sampai ngap-ngapan. Gitu. Sampai sesek, sampai ngap dia, saking penuhnya tuh perut. Buat nafas saja nggak ada tempatnya. Akhirnya ngap-ngapan orang. Perhatiin orang yang kekenyangan. Pasti dia punya itu orang obesitas, gemuk, nafasnya sengal-sengal. Kenapa nafasnya sengal? Itu tempatnya dipenuhi sama makanan. Jadi yang diminta sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas, kata Nabi. Kalaupun dibutuhkan makan lebih, maka itu yang diperluin. Subhanallah. Orang ternyata kalau makannya betul, sesuai dengan gizi yang dibutuhkan, dia belajar makanan yang sehat itu seperti apa, minimal belajar makan dari yang sumbernya dari Allah. Belajar makan yang sumbernya dari Allah. Apapun yang sumbernya dari Allah, makan. Tapi syaratnya apa? Enggak berlebihan. Tetap yang diminta tidak berlebihan. Al-Imam Syafi'i berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa fatarahtuha. Lianna syaba' yusgilul badan wa yugassil qalba wa yuzilul fitnah. Wa yajlibun naum wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah makan sampai perut saya kenyang selama berapa lama? 16 tahun. Jadi setelah Imam Syafi'i belajar, tahu tentang ini, tentang hukumnya makan itu nggak penting, nggak harus yang sampai bikin kamu kekenyangan, Imam Syafi'i kemudian memutuskan nggak mau makan kenyang. Selama berapa tahun? 16 sanah. 16 tahun. Hanya satu kali katanya. Sekali selama 16 tahun saya makan kenyang, itu pun langsung saya muntahkan. Karena perut yang kenyang, Imam Syafi'i bilang, dapat menyebabkan badan terasa berat. Berarti geraknya terbatas. Dia nggak mudah bergerak. Kemudian, hati menjadi keras.
hatinya keras karena banyak makan. Susah ditegur, susah dinasihati, tersinggung. Mudah tersinggung. Dari berasal mana? Hati yang keras. Kemudian menghilangkan kecerdasan. Tadinya pinter, gara-gara banyak makan jadi bodoh. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak kecil, anak masih bayi, jangan konsennya itu kepada makan yang banyak. Makan yang cukup. Diganti bahasanya. Makan yang cukup, yang sehat. Karena kalau orang udah dari kecilnya disuguhin dengan makanan yang begitu, akhirnya anaknya tumbuh dalam kondisi badannya gemuk, aslinya cerdas, tapi ketutup. Karena sering makan. Gak jadi kelihatan cerdasnya. Ketutup pinternya dari apa? Dari kemaruknya. Dari nafsu makannya. Kemudian apalagi? Keburukan selanjutnya, menimbulkan ngantuk. Orang kalau lapar tidur aja nggak nyenyak. Tidur gelisah kalau lapar. Tapi begitu perut kenyang, anak bayi, kalau udah lagi pules tidurnya kita bilang apa? Ini enak nih, perutnya kenyang. Makanya tidurnya pules. Gitu. Sama. Kita juga kalau kenyang, tidurnya pules banget. Kadang-kadang sampai bablas yang wajib. Ada yang sampai kekenyangan, tubuhnya berat bangun. Itu sebabnya dari mana? Kekenyangan. Dari kekenyangan. Bangun malam susah. Dari apa sebabnya? Kekenyangan. Menimbulkan ngantuk, melemah. Melemahnya pelakunya dalam melaksanakan ibadah. Membuat yang makan banyak itu lemah dalam melaksanakan ibadah. Membuat kita lemah dalam ibadah. Ya, sadar nggak sadar emang benar sih. Perut kalau habis kenyang, suruh nuntut ilmu, mikir. Mikirnya agak berat dibanding lapar. Cobain deh. Kalau kita belajar dalam kondisi lapar, nyerap ilmunya lebih mudah dibanding kenyang. Kalau kita makan dalam posisi kenyang nuntut ilmu, ya ngantuk. Kemudian serapannya, daya serapnya berkurang karena tadi melemahkan daya kecerdasan. Kemudian lemahnya fisik, tubuhnya jadi nggak energetik lagi, belajarnya jadi kurang semangat. Nah di situ, ini yang paling harus kita hindarin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ridwanullah ta'ala alaihi majma'in.